Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hasra, perkenalkan saya Kathleen Ivana Adi Chandra. Saat ini saya sedang bersama Bu Nur Laili selaku guru agama di SMA Al-Hasra. Dan kali ini kami akan membahas keputrian dengan tema cara berpakaian muslimah. Bu Nur Laili, Baik, menurut Bu Nur Laili, cara berpakaian muslimah itu bagaimana Bu? baik. Ya, bagaimana cara berpakaian muslimah yang baik dan benar mungkin ya? Iya Nah, Bu. Islam tidak menentukan model pakaian untuk umatnya. Islam itu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berkreasi dalam berpakaian. Ya, yang penting tadi satu, yaitu menutup aurat. Aurat. Karena apa? Aurat itu adalah menurut bahasa pengertiannya yakni aib atau malu, ya. Jadi kalau aurat itu kalau kita mempunyai aib, punya malu harus kita tutupin, bukan Benar, kita Bu. bukan kita Umbar. umbar, ya. Karena sebaik pakaian itu adalah yang menutupi auratnya. Fungsi pakaian itu menutupi aurat, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Ya, surat Al-A'raf ayat 20. Di dalam surat ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah telah menurunkan tuh, ya, pakaian untuk kita menutupi auratnya. Karena batas aurat wanita itu dari seluruh anggota badan, Ya. dari kepala sampai kaki, kecuali muka dan telapak tangan untuk perempuan. Iya Bu. Kalau laki-laki auratnya itu dari pusar sampai Lutut. lutut, ya, itu yang harus kita tutupi, ya. Iya Kenapa Bu. sih wanita itu harus ditutupin semuanya, Bu, kecuali muka dan telapak tangan? Ya karena memang aurat wanita batasannya seperti itu. Aurat pengertian sendiri yaitu batas minimal dari tubuh kita yang harus kita tutupi karena itu perintah Allah. Masa sebagai perintah Allah kita harus larang? Kan tidak. Iya, Kita Bu. jadi harus apa? Menjadi manusia yang bertakwa. Ya, yang bertakwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala Larangannya. ya, itu. Lalu di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak akan diganggu. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh ya, di dalam surat Al-Ahzab pun sudah jelas kita disuruh mengelurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahwasannya batasan minimal tadi ada perbedaan antara hijab dan jilbab. Nih banyak yang keliru ya. Iya Bu. Ya, nyebut ini sama aja, hijab juga, jilbab Iya. juga. Padahal mereka mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Seperti apa itu Bu Ya, perbedaannya? perbedaannya yakni hijab yaitu artinya penghalang. Kalau untuk menutup aurat berarti penghalang apa? Menghalangi ya tubuh kita, berarti kita harus menutup auratnya. Dari ujung kaki ke ujung kepala kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, yang tidak ketat. Sedangkan jilbab sama dengan halnya kerudung. Gitu. Kerudung, himar itu adalah satu, yaitu kain atau pakaian yang menutup dari kepala sampai ke dada nih, dijulurkan. Kalau kita lihat sekarang mah ya, benar gak Kathleen nih? Banyak anak-anak muda, jangankan yang muda, yang tua aja kalau pakai jilbab, jilbabnya disampirin, betul nggak? Iya, banyak banget Bu Banget. itu. Kathleen gimana? Saya kadang-kadang disampirin Bu, bahkan diikat juga. Oh, pakai diikat juga. Iya. Biar kelihatan apa? Nggak tahu Bu, tapi kalau misalkan lagi ada aktivitas, kadang kan suka kehalang sama kerudung, jadi saya sampirin, saya ikat aja. Oh, gitu Bu. Biar gak gerah apa ya? Enggak juga sih Oh, Bu. enggak juga ya. Padahal kita suruh menjulurkan loh gitu Iya, kan sampai Bu. ke dada kita gitu ya. Kita harus menutup aurat kita karena perempuan itu banyak aurat-aurat yang harus kita tutupi karena Iya. kalau ya tidak ya malu sendiri gitu. Ya. Kalau kita sadar dengan hal itu, ya udah kita tutup auratnya. Gitu. Ya. Lalu kenapa sih kita harus menutup aurat sebagai muslimah?
Ya karena menutup aurat itu adalah identitas kita sebagai seorang muslimah, identitas. Iya, Oh, Bu. dia menutup aurat, dia menggunakan hijab, dia menggunakan jilbab, menutupi seluruh tubuhnya. Wah, dia berarti beragama Islam. Identitasnya sebagai seorang muslimah. Muslimah. Ya, Iya. kalau orang kafir kan dia menggunakan pakaiannya banyak kan yang terbuka karena dia nggak ada anjurannya untuk menutup auratnya. Benar, Gitu, Bu. ya. Berarti dalam dalil pun Al-Quran dijelaskan barang siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia bagian dari kaum tersebut. Gitu, ya. Makanya kalau seorang muslimah kewajibannya menutup aurat, ya ditutup auratnya. Jangan dibuka-buka. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik. Oke, selanjutnya Bu Nur Laili. Ya. Terkait yang viral beberapa waktu lalu. Itu kan banyak sekali ya, Bu, laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan, banyak yang berpakaian ketat dan bahkan transparan. Menurut Bu Nur Laili sendiri itu bagaimana, Bu? Oh, ini yang lagi viral-viral sebelumnya ya? Iya, Bu. Iya, kadang saya, Masya Allah, saya nggak nyebut Masya Allah ya, tapi Iya. astagfirullahalazim, innalillahi gitu kan. Berpakaiannya mereka yang perempuan menyerupai laki-laki, yang laki-laki menyerupai perempuan. Bahwasannya di dalam hadis Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan, ya, yang ahli neraka dari umatku. Sebelumnya Nabi belum pernah melihat nih golongan tersebut, ya. Yaitu yang pertama golongan yang menggunakan pakaian tapi dia seperti telanjang. Yang kedua, dia kepalanya seperti punuk onta yang tidak ditutupi dengan jilbab-jilbabnya, gitu, ya. Iya, Bu. Dua golongan ini yang tidak akan masuk Surga. surga, ya. Jangankan masuk surga, sobat, ya. Nyium bau surganya aja itu tidak bisa. Padahal bau surganya itu kita bisa mencium dari jarak yang sekian jauh. Tapi dua golongan ini tidak akan menyium bau surga. Itu adalah kaum-kaum yang sangat rugi, ya. Kalau kita ingin menyium bau surga, apalagi masuk surga, yuk perbaiki diri kita dengan menutup aurat kita. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau memberi 4 kriteria dalam berpakaian. Ya, yang pertama yaitu menutup auratnya, sudah pasti. Yang kedua tidak ketat. Yang ketiga tidak transparan. Yang keempat tidak menyerupai lawan jenis. Ya. Menutup aurat dari ujung kaki ke ujung kepala nih untuk yang perempuan, karena kita lagi membahas tentang muslimah gitu ya, tentang perempuan gitu. Jadi tutup auratnya, menjulurkan jilbabnya, ya, sampai ke dadanya dia. Tidak ketat, ya. Kenapa dikatakan tidak ketat? Karena lekuk tubuh wanita itu kalau dia berpakaian ketat, takutnya nanti menggoda lawan jenis. Benar. Gitu. Benar ya? Iya. Sudah banyak kejadian nih, Kathleen ya. Iya. Kalau kita lihat saat ini, kayaknya banyak kejadian yang namanya pelecehan seksual, ya. Sekarang baru dikeluarkan lagi tuh dari siapa ya, MUI atau apa gitu, menyebutkan catcalling dengan siul-siul aja itu udah disebut dengan pelecehan seksual. Oh, seperti itu, Bu. Iya. Sekarang saya tanya Kathleen, kucing dikasih ikan nolak enggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak Ya. Jadi bukan kita menyamakan seorang muslimah sebagai ikan, bukan ya? Iya, maksudnya bukan. Ya, seperti itu perumpamaan gitu. Iya, Bu. Kita memberikan berpakaian yang tidak baik nih, yang tidak menurut syariat Islam, membuka auratnya, berpakaian yang mini-mini, pakai crop top gitu kan ya. Itu dapat menarik hasrat, menarik hawa nafsu, ya, lawan jenis kita. Itulah yang akan menimbulkan pelecehan seksual. Tapi Kathleen ya, iya, Bu, jangankan yang berpakaian mini, yang tertutup saja masih bisa dilecehkan seksualnya. Oh, kamu tahu nggak kenapa? Kenapa tuh, Bu? Ya, itu karena mereka itu imannya kurang, Kathleen. Ya, kenapa dikatakan imannya kurang? Memang namanya manusia ya. Iya. Tidak luput dari kata salah dan dosa gitu kan. Benar tidak lupa dari lupa dan salah gitu. Tapi dengan kita mengkontrol diri kita, dengan kita menumbuhkan keimanan yang kita miliki, itu ya kan kita akan terkontrol tuh, terkendali ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Berarti kan manusia tersebut imannya lagi di bawah tuh. Iya, namanya manusia, imannya kebanyakan di bawah. Kalau lagi di atas rajin banget ibadahnya. Tapi kalau imannya lagi di bawah, boro-boro mau sholat.
ya, Iya, Bu. berbuat baik aja itu nggak bakalan dia seperti itu, ya. Makanya kita kuatkan iman kita dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Banyak tuh, ya, bersikap kita bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Ya, meningkatkan sholat kita, meningkatkan baca Al-Quran kita, puasa kita, sunnah kita, berbuat baik kita, apalagi kepada orang tua kita. Tuh, dengan cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Insya Allah, kalau iman kita sudah bisa mengkontrol, kita kontrol nih keimanan kita, ya kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, dan yang Iya, Bu. perempuan, dia juga sebenarnya hawa nafsu perempuan juga nih, Kathleen. Biar dilihat apa ya, biar dibilang apa ya? Biar kelihatan seksi mungkin ya, Bu. Oh pasti, biar dibilang seksi, biar dibilang Cantik. cantik, biar dibilang ya Apa, Bu? Apa? populer lah Iya, gitu ya. Dia pengen mengikuti zaman. ya mengikuti zaman ya. Memang ya kita nggak bisa pungkiri ya, zaman sekarang ini udah teknologinya luar biasa gitu ya. Jadi ya kita agar tidak terbawa hawa nafsu nih Kathleen ya. Yuk sama-sama kita tingkatkan introspeksi diri kita, sudah sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah, ya jangan maunya turun aja tuh keimanan gitu ya. Jadi kita harus menutup aurat kita dengan berpakaian yang tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menggunakan pakaian yang seperti menyerupai lawan jenis. Jadi kadang nih yang menyerupai lawan jenis kadang gini. Contohnya ya, kayak yang perempuan itu nih Kathleen nih, dia udah nggak menggunakan jilbab, dia menggunakan pakaiannya seperti laki-laki, rambutnya bondol gitu kan, nggak pakai jilbab, terus dia berpakaiannya jaketnya, ya jaket ada jaket perempuan gitu kan, tapi dia menggunakan jaket laki-laki, pakai celana jeans gitu yang ketat gitu, itu kan menyerupai laki-laki. Kalau yang perempuan mah dia menutup auratnya. Iya gitu, itu. Kalau yang perempuan rok adiknya dipakai, ya. Terus apa? Pakaian yang mini-mini, yang tank top itu dipakai juga gitu kan. Kalau kita ngeliat viral yang sebelumnya tuh, innalillahi gitu loh, astagfirullah, ini akhir zaman ini sobat ya. Kenapa dikatakan akhir zaman? Udah banyak nih balik lagi ke zaman jahiliyah gitu ya. Ya udah yuk kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kita dijauhi dari orang-orang yang tidak. Kathleen. Amin. Ya Bu. Kathleen mau punya teman yang baik atau yang buruk? Yang baik dong Bu pastinya. Kenapa? Biar saya keikutan baik juga. Nah, ke arah yang baik. Betul. Jadi khairul ashabi mayyadulu kada khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau yang keburukan tinggalkan. Jangan takut nggak punya teman sayang. Ya, karena apa? Buktinya sampai sekarang saya juga teman gak banyak-banyak banget kok gitu. Kalau dia baik kita temenin, kalau enggak ya udah gitu ya. Kita sendiri juga mampu, yang penting kita memperbaiki diri kita. Iya, kita nggak rugi, kita nggak punya teman, kita nggak rugi gitu ya. Daripada kita punya teman, tapi temannya menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Ya, Kathleen, gitu. Itu ada pertanyaannya. Oke. Terus Bu, untuk jilbab wanita muslimah, apakah harus berwarna hitam? Atau kita boleh pakai warna yang lain? Oke, Islam tidak menganjurkan, maksudnya tidak menekankan, tidak menentukan pakaian seorang muslimah itu harus berwarna hitam, Kathleen. Ya, boleh dia berwarna apapun, yang penting tadi satu syaratnya, dia menutup aurat. Boleh yang berwarna, dia mau berkreasi seperti apapun juga nggak apa-apa. Ingat, orang yang berhijab, orang yang berjilbab itu dia nggak kalah fashion sama yang suka mengumbar auratnya. Ya, sekarang banyak kok desainer yang mendesain baju-bajunya itu, baju-baju muslimah itu, ya busana muslim itu dengan yang bagus-bagus modelnya. Iya. Ya, yang penting satu tadi, ya menutup aurat, tidak longgar, tidak ketat, tidak transparan gitu kan, tidak menyerupai lawan jenis. Yang penting itu, mau dia warna apapun juga tidak apa-apa, gitu ya. Sekarang kan lagi viral nih, maksudnya lagi banyak-banyak yang diomongin oleh kaum muda sekarang gitu. Iya. Ada namanya cewek mamba, ya enggak? Oh iya Bu, benar. Ada cewek apa lagi? Cewek bumi. Cewek kue. Itu maksudnya apa sih, Kathleen? Kalau setahu saya tuh ya Bu, misalkan cewek bumi, ini tuh istilah untuk cewek-cewek yang menggunakan outfit dengan warna earth tone gitu Bu. Jadi kayak warna hijau tua, krem, coklat, dan sebagainya gitu Bu.
gitu. Jadi mau warna apapun gak jadi masalah ya Kathleen ya. Iya, nggak jadi masalah dong Bu. Boleh saya tambahin nggak? Boleh nggak cewek kue cubit gitu ya? Kue cewek apa lagi tuh? Padahal kalau cewek bumi kita kan tinggal di bumi ya dong. Gitu Iya. kan. Ada aja sekarang ya. Iya, ada aja, Bu. Peribahasanya gitu, bahasa anak muda zaman sekarang. Banyak banget Bu. Gak apa-apa ya. Dia Iya. mau berpakaian seperti apapun yang penting dia menutup Aurat. Itu adalah adab berpakaian. Lalu kalau misalkan kita sudah menggunakan pakaian menutup aurat, ada adab-adabnya nih Kathleen, gitu Apa kan? aja tuh Bu? Jadi ada menggunakan pakaian itu tadi satu juga tuh termasuk menutup aurat. Iya. Yang kedua kalau misalkan menggunakan pakaian yang baru, jangan lupa untuk membaca basmalah Bismillah. ya. Jadi menggunakan baju membaca bismillah dan didahulukan dari sebelah kanan. Gitu. Lalu kalau ingin membuka pakaian, melepas pakaian juga dengan membaca doa ya. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah gitu ya Kathleen. Iya Bu. Jadi inilah mungkin ilmu-ilmu yang bisa saya sampaikan kepada kamu gitu. Untuk kita ini yang masih seperti hordeng warteg gitu ya. Istilahnya hordeng warteg gitu. Iya Bu. Kamu tahu paham gak hordeng warteg itu apa? Sebenarnya sih enggak Bu. Kamu tahu aja gitu ya. Iya. Jadi hordeng warteg itu Kathleen, dia berhijab enggak. Karena kan warteg itu kan ntar dibuka, ntar ditutup gitu Iya, kan. Ntar dibuka, iya. ntar ditutup gitu kan istilahnya gitu Iya kan. benar Bu. Yang masih buka tutup hijabnya. Yuk diperbaiki istiqomah ya. Ingat, kalau ini banyak nih saya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari siswi-siswi saya. Kenapa sih kamu belum berhijab? Iya. Jawabannya pasti apa? Kalau kamu pasti jawabannya apa? Karena akhlak saya tuh belum benar Bu. Gitu. Itulah jawaban anak-anak, bukan anak-anak ya. Oke, kaum muslimah yang belum bersiap untuk berhijab. Iya. Katanya akhlak saya nggak baik Bu, belum baik gitu, bukan nggak baik, belum baik. Makanya saya belum berani berhijab. Ingat Kathleen, jadi akhlak dan hijab itu adalah dua hal yang berbeda. Hijab, jilbab itu adalah kewajiban kita ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat kita. Itu syariat Islam yang harus kita jalankan. Sedangkan akhlak itu adalah kepribadian yang kita miliki sendiri nih, perilaku, akhlak, adab yang kita miliki ya, yang dikendalikan dengan siapa? Ya diri kita sendiri. Baik buruk akhlak yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Iya, Jadi Bu. jangan kamu mengatakan aku belum siap kan akhlak itu nggak baik. Ingat, itu adalah dua hal yang berbeda. Iya Bu. Kalau ada yang ngata-ngatain berhijab tapi akhlak dia masih ngerokok, dia mabuk, jangan kamu salahkan hijabnya, jangan, tapi kamu salahkan manusianya, orangnya, karena akhlaknya memang dia belum baik. Jilbabnya jangan disalahin ya, berarti dia sudah mengikuti salah satu syariat Islam, ajaran Allah gitu Kathleen. Tapi Bu, ada juga nih orang yang bilang dia tuh belum siap berhijab tapi tanpa alasan gitu loh Bu. Tanpa alasan. Iya. Segala sesuatu itu harus ada alasan. Kalau dibilang siap gak siap, mana ada sih orang yang siap? Iya Gitu. benar. Kenapa suatu kebaikan itu harus dipaksa? Kenapa tuh Bu? Karena segala sesuatu yang ingin terbiasa ya awalnya harus dipaksa dulu. Apalagi dengan hal-hal kebaikan. Dari hal yang terpaksa nanti jadi terbiasa. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan kamu udah ngebilangin teman kamu nih yang belum berhijab. Tapi dia belum juga menggunakan hijab. Kita nih sebagai yang dinasihati oleh teman kita untuk berbuat baik. Uzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu. Jangan mentang-mentang itu teman kamu dinasehatin baik-baik kamu nggak terima. Apa sih lu? Gitu. Apa misalkan adik kamu menasihatin kamu, "Kak, jangan nongkrong malam-malam nanti kamu kebawain ini. Kak, jangan minum minuman itu haram." Tuh adiknya ngomong. Ini mak enggak dijawabnya. Anak kecil tahu apa sih? Padahal enggak, padahal apa? Uzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau perkataan yang baik, ambil. Walaupun dia mohon maaf, ODGJ sekalipun, itu tetap kita ambil gitu, ya. Karena perkataannya baik gitu. Ya, kecuali kalau yang buruk boleh kita tinggalkan. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke. Ya, untuk Bu Nur Laili, terima Baik. kasih banyak ya Bu atas pengetahuannya dan nasihat-nasihatnya. Oke. Oke Sobat Al-Asra,
sampai sini aja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Al-Hasr selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.